Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 4 akan membahas tentang ekonomi yang dilarang dan apa saja undang-undang monopoli yang beranggotakan Talita Tiahusna, NIM B300 190 287, Eka Afifa Apriliana, NIM B300 190 288, Novi Widianingrum, NIM B300 190 290, Randi Trihutomo, NIM B300 190 291, Alfandiari Raihan, NIM B300 190 293, Andika Wahyu Santoso, NIM B300 190 294, Sila Herbigovina, NIM B300 190 295, Dwi Fadriani, NIM B300 190 299, Mustika Kumala Dewi, NIM B300 190 302. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu penjelasan umum tentang ekonomi yang dilarang. Pembangunan ekonomi pada saat pembangunan ekonomi jangka panjang pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain yaitu dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai tersebut didorong dengan adanya kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara dan rencana pembangunan 5 tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama, yang bisa dilihat dengan pertumbuhan yang tinggi, akan tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an, peluang-peluang usaha yang tercipta selama 3 dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor perekonomian. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 berisi tentang beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian monopoli. 2. Praktek monopoli. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi. 4. Posisi dominan. 5. Pelaku usaha. 6. Persaingan usaha tidak sehat. 7. Perjanjian. 8. Persekongkolan atau konspirasi usaha. 9. Pasar. 10. Pasar bersangkutan. 11. Struktur pasar. 12. Perilaku pasar. 13. Pangsa pasar. 14. Harga pasar. 15. Konsumen. 16. Barang. 17. Jasa. 18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan yang terakhir, Pengadilan Negeri. Asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam Bab 2, Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 yang berisi pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal 3, tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk A. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama
bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. C. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan D. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam bab 3 dan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama tentang oligopoli terdapat pada pasal 4. Bagian kedua tentang penetapan harga pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Bagian ketiga tentang pembagian wilayah terdapat pada pasal 9. Bagian keempat tentang pemboikotan terdapat pada pasal 10. Bagian kelima tentang kartel terdapat pada pasal 11. Bagian keenam tentang trust pasal 12. Bagian ketujuh tentang oligopsoni pasal 13. Bagian kedelapan tentang integrasi vertikal pasal 14. Bagian ke-9 tentang perjanjian tertutup terdapat pada pasal 15 dan bagian ke-10 tentang perjanjian dengan pihak luar negeri terdapat pada pasal 16. Kegiatan yang dilarang. Yang pertama, monopoli tertuang pada pasal 17. Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha. Yang kedua, monopsoni tertuang pada pasal 18 yang merupakan keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal yang berakibat membuat suatu pasar komoditas akan memiliki barang atau jasa yang hanya dibeli oleh pembeli tunggal. Yang ketiga, penguasaan pasar tertuang pada pasal 19 yang merupakan upaya perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi monopoli di suatu pasar yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu persekongkolan tertuang pada pasal 22, 23, dan 24 yang merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan pada beberapa waktu di masa depan. Bab 6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bagian pertama. Status. Terdapat pada pasal 30. Mengawasi pelaksanaan undang-undangan ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. Bagian kedua. Keanggotaan. Terdapat pada pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Bagian ketiga. Tugas. Terdapat pada pasal 35, yaitu melakukan penilaian, mengambil tindakan, memberikan saran dan pertimbangan, dan menyusun pedoman terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Bagian keempat. Wewenang. Terdapat pada pasal 36. Sanksi dalam hukum ekonomi terdapat dua bagian, yaitu sanksi bagian pertama, tindakan administrasi pasal 47 yang berisi 1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Yang kedua, tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang berupa 1. Penetapan pembatalan perjanjian, 2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, yang ketiga, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, yang keempat, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi yang dominan, yang kelima, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengembalian saham. Yang keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Dan yang terakhir,
pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar. Selanjutnya bagian kedua yaitu pidana pokok pasal 48 yang berisi 1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 9, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar dan setinggi-tingginya 100 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama 6 bulan. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pasal 26 Undang-Undang diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 5 bulan. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-Undang diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 3 bulan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesimpulan dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang menghasilkan banyak kemajuan. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas didorong oleh kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara dan rencana pembangunan 5 tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Kedua, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Ketiga, asas pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuannya untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Yang keempat, perjanjian yang dilarang pelaku usaha yaitu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, kesimpulan yang kelima, kegiatan yang dilarang pelaku usaha yaitu dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasukan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi. Yang keenam, Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi pelaksanaan. Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden. Dan yang terakhir, sanksi dalam hukum ekonomi. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini
untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.